Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Faris Yustian. Nah, kali ini kita akan membahas masih seputar PPh orang pribadi atau PPh-OP. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah ini. PPh orang pribadi, dan temanya kali ini adalah tentang pajak penghasilan bagi UMKM. Kalau di sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menghitung pajak orang pribadi melalui mekanisme umum, kemudian ada juga melalui norma atau pencatatan. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung PPh orang pribadi khususnya bagi Anda pelaku UMKM. Silakan disimak berikut ini. UMKM atau biasanya kita singkat dengan PP23, aturannya itu ada di PP23 tahun 2018. Ketentuan umumnya yakni atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian tarif dari PP23 ini adalah sebesar 0,5% atau 0,5. Kemudian, aturan ini mulai berlakunya sejak Juli 2018. Ini menggantikan dari aturan yang lama ya, PP 46 tahun 2014. Nah, jadi secara singkat sederhananya adalah rumusnya itu PPh final PP23 atau tadi pajak UMKM itu sama dengan tarif PPh atau tarif pajaknya kita kalikan peredaran bruto tiap bulan. Jadi di sini yang kita kalikan adalah peredaran brutonya saja. Jadi bukan penghasilan neto, penghasilan kena pajak dan sebagainya. Jadi di sini tidak ada penghitungan PTKP dan seterusnya. Jadi langsung dari peredaran bruto kita kalikan tarif. Tarifnya adalah yang 0,5% tadi, 0,5% tiap bulannya. Nah, berikutnya siapa saja subjek pajaknya? Yang pertama adalah orang pribadi, jangka waktunya itu adalah 7 tahun. Kemudian ada juga CV, firma dan koperasi, itu jangka waktunya 4 tahun. Sementara kalau untuk yang khusus PT, jadi badan perusahaan yang berbentuk PT, itu jangka waktunya hanya 3 tahun. Nah, jangka waktu ini dihitungnya dari mana? Yang pertama adalah jangka waktu itu sejak apabila Anda WP lama, artinya wajib pajak yang terdaftar sebelum Juli 2018 itu dihitungnya dari sejak tahun pajak PP23 ini berlaku. Artinya 7 tahun ini dihitungnya dari sejak tahun 2018. Jadi 7 tahunnya itu dihitungnya dari 2018. Kalau terdaftarnya itu sebelum Juli 2018. Nah, tapi kalau misalkan bagi Anda yang baru terdaftarnya setelah itu, setelah Juli 2018, misalkan 2019, 2020, maka 7 tahunnya dihitung dari sejak Anda terdaftar. Jadi misal kalau Anda terdaftarnya di tahun ini 2020, maka 7 tahunnya itu dari sejak 2020 ini. Nah, kemudian kalau misalkan setelah jangka waktunya itu terlewati, misalkan PT sudah lebih dari 3 tahun atau CV, firma, koperasi tadi lebih dari 4 tahun, maka jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung pajaknya. Artinya, di sini kita dikasih kesempatan untuk belajar pembukuan, untuk belajar membuat laporan keuangan. Jadi kalau wajib pajak orang pribadi, kita dikasih kesempatan belajar untuk melakukan pembukuan selama 7 tahun. Jadi kita dikasih waktu 7 tahun untuk membayar pajak yang 0,5% ini, tapi setelah lebih dari 7 tahun maka kita wajib melakukan pembukuan. Jadi wajib membuat catatan dari sisi penghasilan, dari sisi pendapatan, dan juga harus mencatat laba-labanya, kemudian beban dan sebagainya. Jadi harus membuat pembukuannya. Jadi harus membuat laporan keuangannya. Jadi kurang lebih itu tentang jangka waktu. Berikutnya adalah tentang wajib pajak yang tidak dikenakan PP ini. Jadi ini tidak saklek, tidak semua harus membuat atau harus menghitung pajaknya menggunakan PPh final ini atau pajak UMKM ini. Ada beberapa yang tidak. Nah, yang pertama adalah wajib pajak yang dapat memilih untuk dikenakan PPh pasal 17. Jadi, di PP23 ini itu sekarang kita bisa memilih
apakah tetap menggunakan PP23 ini yang setengah persen ini, ataukah kita lanjut pakai yang pembukuan biasa, pakai yang penghitungan biasa. Nah, kalau kita sudah menyatakan bahwa saya tidak menghitung melalui PPh final ini, atau saya tidak menggunakan pajak UMKM ini, maka seterusnya Anda wajib yang pakai mekanisme biasa, mekanisme umum biasa. Jadi harus pembukuan dan sebagainya. Jadi kita bisa memilih. Nah, kemudian, pada saat kita memilih itu, kita wajib menyampaikan. Jadi kita wajib menyampaikan pada saat kita terdaftar atau pada saat kita mendaftarkan diri pertama kali untuk membuat NPWP, biasanya di situ ada centangnya, ada 2 centang. Apakah Anda menggunakan PP23 atau tidak? Tapi kalau tidak, ya berarti Anda tidak menggunakan yang UMKM ini. Anda menggunakan yang mekanisme umum tadi, yang pembukuan. Tapi kalau misalkan sekarang, katakanlah tahun ini Anda masih PP23, kemudian tahun depan Anda mau ubah ke mekanisme umum, Anda harus lapor dulu ke DJP di awal tahun. Jadi biasanya pada saat kita lapor SPT tahunan, pada saat itu juga, Pak, saya mau menggunakan mekanisme umum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas 31A Undang-Undang PPh atau PP 94 tahun 2020. Maaf, PP 94 tahun 2010. Ini terkait dengan wajib pajak yang di Bursa Efek. Kemudian BUT, bentuk usaha tetap, itu juga tidak menggunakan PP23 ini atau UMKM ini. Kemudian yang terakhir adalah CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasanya sejenis dengan pekerjaan bebas gitu. Jadi kalau dia bentuknya CV atau firma atau orang pribadi, kalau pekerjaannya itu atau usahanya itu yang sifatnya pekerjaan bebas, maka dia tidak boleh menggunakan PP23 ini. Contohnya pekerjaan bebas itu apa? Yang sifatnya profesi, tenaga ahli misalkan, dokter, pengacara, aktuaris, notaris, dan sebagainya. Kemudian ada juga pemain film, pekerja seni, dan sebagainya, penceramah, moderator, dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan bebas. Artinya dia tidak bisa menggunakan yang PP23 ini. Jadi kurang lebih seperti itu, wajib pajak yang tidak dikenakan PP ini atau PP23 ini. Berikutnya objek pajaknya apa? Yang pertama adalah penghasilannya dari usaha. Jelas ya, karena dia sifatnya UMKM, ya berarti dari kegiatan usahanya, kegiatan usaha UMKM ini. Dan itu tidak dibatasi, maksudnya jual apapun, misalkan barang elektronik, pakaian, makanan, dan sebagainya, sepanjang omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Gitu. Jadi misal omset kita setahun hanya ya 2 miliar, 3 miliar, 4,5 miliar, maka kita bisa menggunakan yang PP23 ini. Kita bisa menggunakan PPh final ini. Kemudian kalau misalkan kita punya beberapa gerai, outlet, cabang, dan sebagainya, franchise, dan sebagainya, maka itu harus ditotal dulu. Misalkan saya punya usaha rumah makan, saya punya 5 gerai. Nah, masing-masing gerai ini katakanlah omsetnya berapa. Kalau ternyata di total, ternyata lebih dari 4,8 miliar, maka kita sudah tidak bisa menggunakan yang aturan ini. Tapi kalau misalkan 5 gerai itu kita total semua, dan ternyata omsetnya masih di bawah 4,8, misalkan 4 miliar, maka kita masih bisa menggunakan PP23 ini. Jadi harus ditotal semua kalau ternyata ada beberapa tempat. Nah, berikutnya yang bukan objek. Kira-kira penghasilan apa saja yang tidak dikenakan PP23 ini? Kalau tadi kan subjeknya ya, nah sekarang objeknya. Yang pertama tadi ya, penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Artinya tadi penghasilan dari sehubungan pekerjaan kita sebagai dokter, pengacara, dan yang sejenisnya, tenaga ahli, pekerja seni, dan sebagainya, maka itu tidak digunakan untuk ini. Jadi penghasilan kita tidak dikenakan PPh final ini. Kemudian penghasilan dari luar negeri itu juga tidak digabung dengan penghasilan yang final. Kemudian penghasilan yang dikenakan PPh final, contohnya ya misalkan kita punya bunga deposito, kemudian kita punya ruko dan kita sewakan,
kita punya rumah kita jual, maka itu semuanya PPh final, maka itu tidak boleh digabung. Kemudian penghasilan yang bukan objek pajak, contohnya kita dapat hibah, kita dapat warisan, beasiswa, klaim asuransi, maka itu bukan termasuk objek pajak. Jadi penghasilan yang kita terima yang sehubungan dengan itu semua tidak kita gabung dengan yang untuk menghitung yang omset 4,8 miliar tadi. Jadi harus disendirikan. Nah, penentuannya seperti apa? Nah, misalkan gini, misalkan kita punya 3 gerai, masing-masing di pasar A, pasar B, pasar C. Pasar A omsetnya 1 miliar, kemudian pasar B omsetnya 2 miliar, pasar C omsetnya 2 miliar. Di total, tahun 2019 itu kan omsetnya berarti total semua 5 miliar. Artinya, pada saat tahun 2020, tahun berikutnya, dari tahun 2019 ya, maka Tuan A tidak dapat menggunakan PPh final ini, tidak dapat menggunakan pajak UMKM ini, karena sudah melebihi 4,8. Artinya nanti di tahun 2020, Tuan A ini harus melakukan pembukuan, harus membuat pembukuan, laporan keuangan, dan seterusnya. Gitu. Jadi, dia sudah tidak bisa lagi menggunakan yang PP23, karena omsetnya lebih dari 4,8. Nah, pengenaannya seperti apa? Misalkan tadi ya, PTA terdaftar Januari 2019. Kemudian bagaimana cara pengenaannya? Maka jika PTA memilih untuk dikenakan PPh final yang 0,5% ini, maka penghasilan Januari sampai Desembernya di tahun 2019 itu dikenakan 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Dan itu bisa naik bisa turun gitu. Jadi misal Januari omsetnya 500 juta, oke, kita kalikan 0,5%, kita setor sendiri. Kemudian Februari turun, misalkan omsetnya jadi 400 juta, sama kita kalikan 0,5% juga, sampai nanti di Desember. Jadi tidak masalah, misalkan omsetnya naik turun, toh juga pajaknya juga akan mengikuti, dia akan naik dan turun juga. Gitu. Jadi tidak mesti sama setiap bulan, tergantung omsetnya. Makanya penting untuk melakukan pencatatan ini. Jadi omset Januari berapa? Kita total. Katakanlah kita breakdown per hari misalkan. Oke, saya jual hari ini berapa? Kita rekap seminggu. Habis dari seminggu kita rekap lagi menjadi sebulan. Dari sebulan kita rekap lagi menjadi setahun. Itulah fungsinya untuk belajar pencatatan. Nah, setelah pencatatan selesai, kita bisa belajar untuk melakukan pembukuan. Jadi bertahap. Makanya kenapa kita dikasih batasan 7 tahun itu, karena kita biar lebih rapi untuk mencatatnya. Tuh. Nah, kemudian kalau ternyata PTA memilih untuk dikenakan PPh berdasarkan mekanisme umum atau ketentuan umum, maka PTA wajib menyampaikan pemberitahuan ke DJP atas penghasilan tahun 2019 dan seterusnya dikenakan pajak sesuai ketentuan umum. Artinya ya sudah, dia tidak menggunakan yang PP23 ini. Dia menggunakan yang mekanisme umum. Artinya dia sudah harus, kalau PT kan semuanya wajib pembukuan ya, nggak ada yang namanya pencatatan gitu. Jadi apa? Ya sudah, labanya berapa, kemudian kita kalikan tarif PPh badan berapa, ada kredit pajak atau tidak, dan seterusnya. Jadi dia sudah menggunakan yang mekanisme umum seperti biasa, tidak bisa lagi yang PP23 ini. Nah, kemudian pelunasannya, seperti apa pelunasannya? Nah, untuk PPh final sendiri yang UMKM ini ada 2 cara. Yang pertama kita setor sendiri, dan yang kedua kalau dia dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, kalau kita setor sendiri, maka kita harus setor paling maksimal adalah 15 bulan berikutnya. Jadi misalkan kalau katakanlah bulan Oktober kita sudah hitung omsetnya berapa, misalkan ya 100 juta omset kita kalikan 0,5%, maka paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya, bulan November. Ya lebih awal lebih nyaman, jadi jangan tunggu tanggal 15, tanggal 1, 2 dan seterusnya sudah bisa membayarkan. Untuk pembayaran sendiri bisa menggunakan internet banking, Tokopedia dan sebagainya, Bukalapak dan sebagainya. Jadi semua pembayaran pajak udah bisa dilakukan melalui online. Ke bank, ke kantor pos juga bisa. Kemudian ada juga yang dipotong atau dipungut. Nah,
Untuk yang ini, kita wajib menyertakan namanya surat keterangan PP23. Jadi pada saat kita punya rekanan, misalkan kalau kita punya rekanan dengan bendahara pemerintah, nah biasanya kan bendahara akan memotong pajak ke kita kan, entah itu pasal 22 atau 23. Nah, biar tidak dipotong dua kali, biar Anda ini tidak dipotong pasal 23 dan 22, Anda sertakan namanya surat keterangan. Jadi ajukan dulu surat keterangan ke kantor pajak. Setelah dapat surat keterangan ini, Anda silahkan serahkan ke bendahara tadi atau ke rekanan Anda. Pak, ini saya punya surat keterangan. Tolong jangan dipotong pasal 22 atau 23, tapi tolong dipotong yang 0,5% aja. Itu namanya dipotong oleh pihak lain. Jadi bisa kita setor sendiri, bisa juga dipotong oleh pihak lain. Tapi syaratnya tadi ya punya surat keterangan. Kalau ternyata kita tidak punya surat keterangan, ya sudah. Ya mau nggak mau itu jadi harus dipotong pasal 22 atau 23 karena ketentuannya seperti itu. Nah, ini contohnya, sederhana aja sebenarnya kalau untuk penghitungan. Misalkan ini, Tuan Wijaya mempunyai usaha toko tekstil di kawasan Tanah Abang. Nah, dengan omset di tahun 2018 adalah sebesar 2 miliar. Kemudian, selama tahun 2019, Tuan Wijaya memperoleh penghasilan rinciannya sebagai berikut. Nah, berapa yang harus disetor? Misalkan di sini Januari 150 juta, Februari turun 120, Maret 130, April 170, dan seterusnya sampai di Desember 200 juta. Artinya omset ini bisa naik bisa turun, jadi nggak masalah. Jadi kalau sama malah justru harusnya kita curiga, kok semuanya sama gitu. Kan harusnya omset itu kan tergantung penjualan ya. Kan kadang penjualannya bisa naik bisa turun gitu. Nah, jadi kita harus catat semua pendapatan kita. Nah, kalau seperti ini pajaknya kira-kira berapa? Nah, tinggal kita kalikan yang tadi 0,5% kita kalikan yang dari omset. Misalkan tadi Januari 150 juta. Kita kalikan 0,5%-nya. Artinya pajak yang harus dibayar adalah sebesar 750.000. Februari 120 juta, pajak yang kita bayar berarti ya sebesar 600.000. 0,5%-nya dari yang 120 juta tadi. Kemudian Desember dia besar omsetnya 200 juta, maka kita kalikan 0,5%-nya jadi 1 juta. Artinya ya ini fluktuatif ya, kadang 700.000, 600.000, kadang juga yang 1 juta. Ada juga misalkan di bulan Juni itu 300 juta. Ya berarti pajaknya juga ikut tinggi juga, 1,5 juta. Jadi nggak masalah. Jadi Pak, kalau seperti ini pajaknya naik turun dong. Ya justru itu karena dia menyesuaikan omset gitu. Jadi kalau omsetnya naik, kan pajaknya juga ikut naik kan. Itu fair jadinya, lebih adil. Nah, untuk penyetorannya sendiri tadi sudah bisa kita gunakan. Kalau sekarang bisa kita gunakan ID billing. Jadi kita buat create kode billing dulu, bisa melalui kantor pajak atau bisa melalui DJP online atau melalui bank atau kantor pos juga sudah menyediakan kode billingnya. Untuk kode billing untuk PPA final sendiri kodenya adalah 411128. Ini untuk kode PPA final pasal 4 ayat 2, dan jenis setorannya itu ada dua. Ada yang 420 itu kalau kita setor sendiri. Sementara kalau yang 423 itu kalau dipotong oleh pihak lain. Yang tadi kalau kita punya rekanan. Yang kalau kita punya suket tadi, surat keterangan. Jadi 420 itu kalau kita setor sendiri. Sementara kalau yang 423 itu kalau dipotong oleh pihak lain. Nah tadi ya maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kita ya sudah lebih awal lebih nyaman aja. Jangan tunggu tanggal 15 gitu. Tidak perlu dilaporkan kalau ini, karena kalau sudah setor maka kita anggap sebagai lapor. Nah, untuk SPT tahunnya sendiri gimana? Maka ini cukup dilaporkan saja, cukup kita rekap saja. Oh Pak, ini saya sudah bayar nih pajaknya dari Januari sampai Desember. Cukup kita laporkan saja. Jadi nggak perlu dihitung lagi, kita kurangkan PTKP, kemudian kalikan tarif pasal 17 gitu, nggak ada lagi. Jadi langsung semuanya kalikan 0,5% aja dari omset. Itu jauh lebih sederhana. Tapi ya tadi ya, waktunya hanya 7 tahun saja. Jadi dari sejak dia terdaftar
Atau kalau misalkan sebelum 2018 itu dari sejak tahun 2018 kita hitungnya. Ada 7 tahun untuk orang pribadi, 3 tahun itu untuk yang CV, firma, dan koperasi. Kemudian yang PT itu ada 3 tahun. Yang CV, firma tadi itu 4 tahun. Barangkali itu untuk materi PPh final ini khusus yang pajak UMKM. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi Anda, khususnya bagi Anda yang punya usaha UMKM ini. Misalkan ya apapun ya, jualan apapun sepanjang omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar. Semoga video ini berguna bagi Anda. Apabila ada saran, silakan Anda kirim ke kolom komentar atau silakan hubungi saya. Terima kasih atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.